Apa layak mempertahankan pebalap yang kepalanya sudah di pabrikan lain? Mengenai masalah kontrak Jorge Martin dan Aprilia Racing. Fakta yang pertama adalah keinginan Martin untuk mengaktifkan klausul exit dari perjanjian kontrak dan kebersediaan Martin untuk memperpanjang batas waktu evaluasi agar klausul performa ini dipertimbangkan hingga Grand Prix San Marino pada bulan September. Fakta kedua adalah penyataan Aprilia Racing yang secara umum bahkan sudah terlebih dahulu rilis di mana salah satu isinya menolak negosiasi yang akan dilakukan Jorge Martin untuk memperpanjang batas waktu evaluasi tersebut. Aprilia hanya ingin Martin tetap memenuhi kontraknya yang berdurasi 2 tahun itu. Tapi apapun itu nasi sudah jadi bubur, tidak ada jalan kembali. Dan, jelas, keputusan Jorge Martin sudah bulat. Jika seorang pembalap tidak ingin bersama tim, kita tidak dapat berbuat apa-apa soal itu. KTM pernah mengalami kasus ini dengan Johann Zarco, yang telah keluar dari kontrak 2 tahunnya 1 musim lebih awal dan disingkirkan setelah GP San Marino untuk menghindari makin terpuruknya moral tim. Ibaratnya, jika isi kepala Martin sudah di pabrikan lain, walaupun misalnya upaya legal hukum yang akan dilakukan Aprilia Racing untuk memblokir aktivasi klausul ini berhasil dimenangkan, maka tetap saja dalam kenyataan di padok mereka kalah. Karena, balik lagi, bagaimana cara membayangkan ketika satu pabrikan menempatkan seorang pembalap dalam tim yang tidak ingin berada di sana? Bagaimana kita bisa meyakinkan semua kru teknis di bilik paddock box untuk menghabiskan 20-an pekan dalam semusim untuk bekerja keras mendukung seorang pembalap yang kepalanya sudah berada di pabrikan lain? Apakah Martin layak untuk dipertahankan oleh Aprilia? Apakah layak menghabiskan energi di bangku pengadilan untuk pembalap yang sudah tidak mau bersama lagi? Dan gak sedikit juga yang berpendapat mengenai akan bagaimana produsen lain mendekatinya setelah kasus ini. Dapatkah kita benar-benar mempercayai seorang pembalap setelah 2 kali ia melakukan hal serupa, bahkan jikapun ia seorang juara dunia? Jika ada satu pabrikan yang akan menyaksikan dengan sedikit rasa puas diri dari kasus yang sedang berjalan ini mungkin manajemen Ducati. Selain ini jelas melemahkan lawan Ducati seperti Aprilia, tesis Martin yang awalnya merasa dengan segala talentanya ia merasa seperti superbody yang bisa berdiri sendiri tanpa Ducati, menukar motor terbaik di grid bahkan di Pramac Racing untuk tahun 2025 dengan kesepakatan pabrikan besar di Aprilia akhirnya dijawab sendiri oleh alam. Martin, keputusannya dulu untuk pindah ke Aprilia, sedikit banyak sepertinya juga menjadi alasan dinamika banyak hal. Dan sepertinya aksinya tahun ini juga sedikit banyak mempengaruhi silly season MotoGP 2026.